Ya jadi ini jalur pendakian Gunung Slamet ternyata. Jadi ya kita benar-benar ada di hutan sih literally. Mana hutan dan kayak gini nih, coba lihat. Whoa, yeah. Pack your bags, the sun will rise. The morning train is ready to run. Bring a camera so you don't forget every smile that time wants to have. On the road, the wind comes to dance, and the heart wants to race. Oke, jadi kita udah selesai prepare, udah selesai ngambil mobil, udah selesai pindahin barang juga, dan sekarang jam 7.40. Kita baru berangkat, emang udah kesiangan sih. Perkiraan dari sini ke Purwokerto 6,5 jaman, yaitu kalau nggak istirahat. Ya, mentok-mentok mungkin kita akan 7 atau 8 jam lah, nyantai. Ya, kita lihat nanti lah. Hai men, ini adalah road trip pemanasan kami buat part-time menyusuri Indonesia. Dan destinasi awal yang kami pilih adalah Purwokerto, sekitar 420 km dari Jakarta. Jarak yang lumayan buat pemanasan sebenarnya, tapi sekaligus juga karena kami belum pernah ke sana sih. Untuk rute kami pilih jalur sejuta umat, yakni tol Trans Jawa, dan rencananya nanti kami akan keluar di tol Pejagan. Oke, kita baru sampai di rest area kilometer 130 di tol Cikopo Palimanan. Sekarang kita akan coba buat istirahat dulu sebentar. Yang penting beli kopi sih. Nanti kita akan lanjutin lagi perjalanannya karena belum setengah jalan. Kira-kira masih sekitar 4 jaman lagi untuk sampai di tujuan. Kenapa kali ini kita ke Purwokerto, Pak? Nah, sejujurnya pilihan random ya, karena kita tahun baru kemarin kayak sempat jalan-jalan, jadi ambil daerah yang nggak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi sebenarnya Purwokerto sendiri kita penasaran karena berapa kali ngelewatin sebenarnya, cuman jadi tempat singgah aja. Tapi itu kotanya tuh rapi banget kelihatannya gitu. Jadi, nah di beberapa tempat yang kita udah pernah kunjungin, ada tempat yang kesannya tuh nggak terlalu populer tapi sebenarnya bagus banget secara kota, daerah atau tempat wisata kayak Pacitan dan beberapa kota lainnya. Terus udah lihat-lihat belum apa aja sih yang ada kira-kira bakalan kita kunjungin di sana? Yang pasti pertama kuliner, karena based on googling ya di kotanya sendiri mungkin lebih banyak ke kuliner, terutama coffee shop ya. Jadi mungkin hari pertama kita akan lebih banyak untuk explore di kotanya sendiri. Terus besok kita mungkin akan ke beberapa tempat wisata di sana yang kita akan tanya sih orang-orang lokal di sana yang populer itu seperti apa. Karena kalau based on nyari dari Google sendiri ya mungkin itu bisa jadi referensi. Cuman kita mau tahu sebenarnya referensi dari orang-orang lokal di Purwokerto itu gimana. Nanti kita akan cari tahu sendiri sih. Sejujurnya kita belum nyiapin itinerary, tapi ya semoga nanti tempat-tempat yang kita kunjungi sih oke ya. Iya sih. Satu lagi, kita nggak drama masalah penginapan terus langsung dapat aja kan. Gitu. Semuanya sih. Jadi ya emang nggak dipersiapin, tapi ya karena kita biasanya lewat Trans Jawa terus Nerabas gitu ya. Jadi kita jarang explore daerah selatan Jawa gitu. Jadi kayak sekarang kita ngelewatin jalur yang kita belum pernah lewatin. Jadi ya experience juga sih. Ternyata kita tahu ada bagian-bagian tertentu di
jalur kota di Jawa gitu, yang kita juga baru pertama kali. Tapi ini juga apa namanya, mau sedikit nambahin tuh, tadi kita keluar dari tol Pejagan ya, terus kan lewat Brebes. Di situ tuh agak-agak aneh menurutku nih, yang banyak jalan ditutup tapi kelihatannya tuh nggak ada perbaikan jalan di situ karena banyak warga yang kayak Pak Ogah gitu. Nggak tahu itu sih sebenarnya apa, ada perbaikan jalan atau memang ada oknum Pak Ogah gitu ya. Itu sih yang agak membingungkan aja, karena jadi kita muter-muter sedikit dan makanya agak lewat dari jam yang dikira-kira estimasinya. Nah itu kita nggak tahu ya, karena kita jujur baru ngalamin kayak gitu kan. Jadi apakah benar emang itu jalan-jalan ditutup atau sengaja ditutup supaya orang tuh ngambil jalur yang memang mereka atur gitu, karena di jalur-jalur itu tuh banyak Pak Ogah. Tapi sepenglihatan kita sebenarnya nggak apa-apa, jalannya nggak apa-apa gitu. Jadi ya nggak tahu ini modus atau enggak. Nggak di Jakarta, nggak di sini, jangan gede dulu. Gila. Oh, gimana Neng? Ada orang. Nge-gym besok. Nge-gym sih. Kita mau nggak? Kita bisa nyuang kan tidak bro? Nanti juga. Nanti juga. Kartunya. Oke, kita room tour. Ya, kamar mandi. Teleponnya. Oke. Tempat tidur. Oke, kita lihat pemandangannya. Wah, guys. Selamat datang di Purwokerto. Ya, sekarang udah selesai bersih-bersih, mandi, istirahat. Sekarang jam 7 kita mau coba untuk keliling yang dekat-dekat aja, mungkin sekitar kota Purwokerto, sambil kita mau kulineran sih gitu. Jadi kita akan ya coba cari dan lihat-lihat keadaan sekitar lah. Jadi kita makan di mana? Seru. Jadi ini isinya spesial ya, daging sama ayam. Kalau ini apanya sih? Ini sambalnya ya? Oh ya. Kacang. Lihat dulu, kita coba. Enak hujan-hujan, minum teh hangat. Merek toge tapi kepalanya bagul. Apaan? Tuker kayak gini, kerupuk wartawan. Kayak gimana rasanya? Di sini lebih manis aja tuh, buat aku nyobain gurih ya. Sama kena pisang gitu. Kalau menurut aku sih, cuma ini tapi bentuknya buah. Dan guys, tadi mau ke alun-alun, kemudian terus kita balik kandang ke hotel. Besok baru pikirin mau kemana. Bye. Oke, sekarang hari kedua kita mutusin untuk ke hutan pinus di Pakuwos.
objek wisatanya di sini yang terkenal itu Batu Raden. Terus salah satunya juga Limpa Kuwus. Jadi karena satu area kita rencana coba mau ke dua-duanya. Jadi kita pilih Limpa Kuwus dulu. Hutan pinus Limpa Kuwus ini awalnya kawasan hutan pinus milik perhutani yang kemudian dikembangkan bareng masyarakat sekitar jadi destinasi wisata alam. Terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kawasan ini mulai dikenal beberapa tahun terakhir dan jadi salah satu spot favorit di sekitar area Purwokerto. Di sini sih yang jelas kayaknya buat spot keluarga sih. Di tiap jalan tuh kayak dipasangin karpet, ini bukan rumput, karpet kayak gini. Jadi walaupun hujan nggak licin. Oke, jadi kita mau main mountain slide dulu nih. Dulu sih kita pernah main di Bandung, tapi kayaknya agak beda nih, lebih tinggi sih kalau di sini. Ya, dan di sini tipikal apa ya, tempat wisata yang mirip-mirip kayak Jawa Barat. Jadi kayak setiap spot tuh ada tiketnya masing-masing. Jadi tiap kita mau foto atau di wahana apa, jadi kita mesti ada tiket masuknya. Oke. Ya, sekarang kita lagi mau ke arah Panjuran 7. Terus jalurnya itu kalau dari tempat pertama kita tadi turun, terus masuk kawasan Batu Raden. Cuman jalannya hutan dan kayak gini nih, coba lihat. Ini jalur pendakian Gunung Slamet ternyata. Jadi ini kita ada di kawasan mungkin kaki Gunung Slamet ya. Tadi kita ada lihat beberapa tempat yang sebenarnya itu jalur pendakian Gunung Slamet gitu. Jadi ya kita benar-benar ada di hutan sih literally. Cuman kita sendirian di hutan, jalannya juga kurang bagus ya. Kita lihat nanti kapal di sana. Nah, ke Purwokerto rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ke Curug. Soalnya Purwokerto dikenal sebagai kota 1000 curug. Tapi kali ini bukan sembarang curug nih yang kami datangi. Namanya Pancuran Pitu, atau yang juga dikenal sebagai Pancuran 7. Tempat ini berada di kawasan Batu Raden dan dikenal sebagai pemandian air panas alami yang berasal dari aktivitas Gunung Slamet. Sejarah Pancuran Pitu lekat dengan legenda Syekh Maulana Maghribi, atau juga dikenal sebagai Mbah Atas Angin, yang sembuh dari penyakit kulit parah setelah mandi di 7 pancuran air panas alami di lereng Gunung Slamet, yang kemudian dinamain Pitu sebagai simbol pertolongan atau pitulongan. Oke, sebelum kita balik ke hotel, kita lagi mau mampir ke katanya sih toko roti tertua di Indonesia ya, adanya di Purwokerto gitu. Jadi kita mau tahu ini enak apa enggak, tapi yang pasti enak lah ya. Tapi kita juga mau tahu ada roti apa aja sih. Buat oleh-oleh di Purwokerto, kita rekomen kalian untuk datang dan cobain Rotigo. Toko roti legendaris ini pertama kali dibuka tahun 1898 dan menjadi toko roti tertua di Indonesia yang masih beroperasi saat ini. Berdasarkan informasi yang kita dapat, toko roti ini didirikan oleh pasangan keturunan Tionghoa. Nama Go sendiri diambil dari nama sang suami, Go Kuei-ka. Setengah jam ngantri ginian doang guys. Kita nggak ada rencana lagi untuk hari ini, mau langsung balik. Tapi sebelum balik sebenarnya kita ada satu tempat yang paling spesial ya di Purwokerto. Jadi kita akan mampir dulu dan kita akan kasih tahu kalian itu apa.